Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali di dalam podcast Mutiara hari ini. Sahabat bertumbuh di dalam saat teduh yang seperti biasa hadir membawa keresahan dan persoalan di dalam hidup menjadi renungan yang kiranya membangkitkan kekuatan iman. Bagaimana kabar saudara di kesempatan kali ini? Kami selalu berharap saudara senantiasa ada dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam podcast kali ini kita akan mengangkat satu topik yang menarik yang umum terjadi tengah-tengah masyarakat kita yang plural, yakni pindah agama, menukar kemuliaan dengan kefanaan. Nas firman Tuhan terambil dari Ibrani pasal 12 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan, "Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata." Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya mau memberikan disclaimer terlebih dahulu bahwa ketika saya membahas mengenai pindah agama, menjual atau menggadaikan kemuliaan dengan kefanaan, ini tidak berarti bahwa saya sedang menyerang agama-agama tertentu di luar kekristenan, saudara ya. Karena sekali lagi, masalah pindah agama itu bukan hanya masalah bagi umat Kristen. Tapi seandainya kalau ada saudara seiman dari agama yang lain juga pindah ke agama yang berbeda dengan agama yang sedang dia anut, kadangkala itu membuat kita juga kecewa. Apalagi yang bisa dibilang sebagai anggota keluarganya. Jadi dalam hal ini, pindah agama, menjual kemuliaan dengan kefanaan itu adalah pembahasan dari sudut pandang iman Kristen melalui kitab suci yang baru saja kami baca nas acuannya, saudara ya. Jadi sekali lagi, masalah pindah agama itu adalah masalah yang biasa. Dari Kristen menjadi Muslim, dari Muslim menjadi Buddha, dari Buddha menjadi Hindu. Dan di balik pindah agama itu ada alasannya. Nah, sekali lagi juga saya mau sampaikan di sini bahwa setiap keyakinan atau setiap agama itu memiliki eksklusivitasnya tersendiri. Jadi saya sebagai orang Kristen percaya bahwa saya diselamatkan semata oleh anugerah. Jadi saya bisa masuk surga oleh karena perkenanan Tuhan, oleh karena ia sudah mati dan bangkit bagi saya, menyerahkan nyawanya sehingga saya beroleh hidup dilayakan untuk pulang ke rumah Bapa yang sudah ia sediakan. Nah, demikian juga dengan keyakinan agama-agama lain juga pasti punya eksklusivitas di mana mereka akan berkata bahwa melalui agamanya lah kita bisa mencapai surga. Melalui agamanya lah kita bisa memasuki keabadian yang sempurna dan lain sebagainya. Tetapi oleh karena ini adalah pembahasan dari sudut pandang iman Kristen, maka pembahasan kita kali ini ialah pindah agama, menjual kemuliaan dengan kefanaan, itu mengacu kepada apa yang dikatakan oleh nas firman Tuhan di dalam Ibrani 12, saudara ya. Jadi saya mau sampaikan sedikit di sini bahwa menjual kemuliaan dengan kefanaan itu terinspirasi dari kisah Esau ya. Esau itu adalah saudaranya Yakub. Mereka berdua adalah kakak beradik, di mana Esau ini ketika ia melihat sebenarnya ia tidak sedang diperdaya juga oleh adiknya, saudara ya. Esau ini punya pilihan. Yakub mau mengambil hak kesulungan dari abangnya karena ia memandang hak kesulungan itu adalah hak yang berharga. Sementara ia adalah anak yang kedua, jadi dia tidak berhak memperoleh hak kesulungan itu. Bagaimana caranya supaya dia bisa mengambil hak kesulungan itu? Makanya ia kemudian memperdaya abangnya Esau dengan mengiming-imingi yang namanya sop kacang merah, saudara ya.
Nah, saudaraku, jadi bisa dibilang di sini Yakub memang berusaha untuk menipu, tetapi masalahnya tetap ada di dalam diri Esau. Ialah ketika ia tidak lagi menghormati hak kesulungan yang merupakan bagiannya. Hak kesulungan itu adalah bagian yang terbaik, kemuliaan yang disediakan oleh Tuhan yang diberikan kepada dia. Tetapi ia memandang enteng hak kesulungan ini. Sehingga ketika ia melihat Yakub sedang makan sup kacang merah, apakah ini sup kacang merah Brenebon ala bikinannya orang Manado, saya tidak tahu saudara ya. Tetapi itu membuat ia tergiur dan akhirnya ia membuat kesepakatan dengan adiknya Yakub bahwa aku akan memberikan hak kesulunganku asalkan engkau memberikan aku semangkuk kacang merah itu. Nah, disinilah letaknya kenapa saya katakan kemudian Esau itu menjual kemuliaan dengan kefanaan. Karena ia tidak bisa menghargai kemuliaan di balik hak kesulungan itu. Esau dan Yakub memang adalah saudara kembar, saudara yang mereka lahir dari satu ayah yakni Ishak. Kemudian karena Ishak lebih mengasihi Esau dan sebaliknya ibunya lebih mengasihi Yakub. Kemudian yang terjadi ialah saudara bisa melihat sendiri di sini. Cerita kemudian bukan berarti bahwa Yakub itu lolos dari kebandelan atau kenakalannya. Beberapa waktu kemudian ia pun harus hidup di dalam pelarian, dan di dalam pelariannya juga ia ditipu oleh mertuanya Laban, disuruh bekerja 7 kali 2 14 tahun ya. Karena dia tuh adalah seorang penipu. Ada waktunya dia juga akan ditipu, saudara ya. Nah, kita tidak akan membahas soal tipu menipunya Yakub, tapi kita akan membahas ini, kemuliaan yang ditukar dengan kefanaan. Nah, kitab suci berkata dengan tegas bahwa janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Ia tidak menghargai kemuliaan dari hak kesulungan dan ia jual itu demi semangkuk kacang merah, saudaraku. Bagaimana dengan kaitannya dengan pindah agama? Relevansinya itu apa? Ketika orang pindah agama, biasanya alasan yang paling banyak terjadi ialah oleh karena pengen menikah dengan seseorang yang ia cintai yang notabene berbeda keyakinan. Dan sekali lagi ini bukan cuma masalah bagi orang Kristen menjadi Muslim, ini juga masalah bagi kebanyakan orang Muslim yang menjadi Kristen, atau orang Hindu yang menjadi Kristen, atau orang Buddha yang menjadi Kristen dan sebaliknya. Ini masalah, saudara ya, yang lumrah terjadi. Kalau saudara tanya kepada saya, apakah saya seorang yang mementingkan humanisme, humanity above religion? Yes. Saya menghargai pluralisme, saya mentoleransi hal-hal yang seperti itu. Tidak ada masalah sebenarnya. Kalau sekilas pandang keluarga besar kami juga kebanyakan plural, ada yang berbeda keyakinan. Tetapi kalau dari sudut pandang iman Kristen, maka saya akan berkata dengan tegas, karena saya pribadi juga memacu diri saya bahwa saya ingin aku dan seisi rumahku memuliakan dan menyembah Tuhan seumur hidup kami. Itu sebabnya ketika saya memilih pasangan hidup saya, orang yang akan bersama saya sampai seterusnya, sampai maut memisahkan, adalah wajib dia yang sama-sama mengasihi dan mencintai Tuhan Yesus. Harus seiman. Ini yang banyak kali kurang disadari oleh anak-anak muda, yang memang tentu tidak akan pernah bisa dibilang ya, ketika mereka sedang jatuh cinta, cinta itu buta, dan dalam kebutaannya ia tidak akan pernah bisa lagi melihat batasan dan perbedaan. Yang penting aku mau bersama dia, hidup bersama dia, perbedaan apapun nanti kita akan jalani sama-sama. Masalahnya di sini adalah ia melepaskan imannya.
Ia pernah cinta Tuhan, ia pernah melayani Tuhan, ia pernah merasakan kasih mula-mula, tetapi demi kefanaan, demi cinta, ia kemudian melepaskan imannya. Ia menukarkan kemuliaan yang ia miliki, anugerah yang ia terima di dalam Kristus Yesus dengan kefanaan. Apa yang ia yakini, kebahagiaan di dunia ini akan ia capai ketika ia pindah agama dan ia menikah dengan orang yang ia kasihi. Tetapi ingatlah, ada satu peringatan di sini saudaraku yang disampaikan oleh Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Saudara perhatikan di sini, ketika hak kesulungan itu jatuh kepada Yakub kemudian, Esau tidak akan pernah bisa mendapatkan itu kembali. Oleh karena ia pertama-tama tidak menghargai hak kesulungan itu. Sementara Yakub, ia memandang penting hak kesulungan itu. Bahkan ia mau pakai segala macam cara, termasuk cara yang licik untuk mendapatkannya. Kedua-duanya sama, buruk kelakuannya. Tetapi di dalam pandangan mata Tuhan, orang yang merendahkan anugerah atau kemuliaan, dia tidak akan pernah bisa mendapatkan itu kembali, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata, saudaraku. Bagi saya begini loh, ketika kita menanggalkan iman kita untuk hal-hal yang duniawi, untuk kefanaan, untuk kebahagiaan hidup di dunia ini. Padahal hidup di dunia ini hanya sementara, saudaraku. Itu sebabnya saya sebut kefanaan, sementara. Kehidupan kita di dunia ini apabila dibandingkan dengan kehidupan kekal itu tidak ada apa-apanya. Hidup kekal itu everlasting, selama-lamanya. Saudara bisa memilih hidup kekal di dalam kerajaan sorga bersama dengan Yesus, atau hidup kekal di dalam kebinasaan, di dalam lautan api yang bernyala-nyala. Dan saya tidak ingin menakuti saudara. Yang saya mau sampaikan di sini ialah saya tidak ingin melepaskan keyakinan saya, iman saya hanya untuk sesuatu yang fana. Karena di saat saya melepaskan iman dan keyakinan saya, sesuatu yang sebenarnya sudah Tuhan berikan, cuma-cuma anakku, engkau tidak layak masuk surga, tapi oleh karena kematianku aku layakkan masuk ke dalam keabadian. Tetapi kemudian di tengah jalan saudara berkata, Tuhan, aku tidak perlu itu, aku kembalikan, aku memilih jalan yang lain. Takutnya itu seperti ini saudaraku. Ketika di hadapan tahta pengadilan Tuhan, pribadi mana yang paling saudara harapkan berada di samping saudara untuk membela saudara di hadapan tahta pengadilan anak domba Allah, tahta penghakiman itu? Siapa yang saudara harapkan ada berdiri di samping saudara membela saudara? Cuma satu orang ini. Bukan suamimu, bukan istrimu, bukan orang tuamu, bukan anakmu, tetapi Tuhan Yesus itu sendiri. Ketika ia melihat saudara, saya berharap satu hal, ia mengenal kita. Ketika ia melihat saya berharap satu hal, ia berkata, oh aku mengenal dia. Dia setia memegang imannya. Dia setia memegang keyakinannya untuk mengikuti aku. Sekalipun ia harus memilih penderitaan di dunia ini. Sekalipun ia tidak memilih jalan pintas seperti kebanyakan orang. Aku mengenal dia. Hanya itu yang saya menantikan saudaraku. Karena ada nas firman Tuhan yang berkata, enyahlah dari hadapanku, hai engkau pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Tuhan Maha tahu saudara ya. Saya percaya jalan pikiran Tuhan itu lebih hebat daripada semua superkomputer itu digabung jadi satu. Ia bisa mengenal siapapun, tidak ada yang luput di dunia ini yang dia kenal. Tapi ketika ia berkata, aku tidak mengenal engkau, itu sesuatu yang satir, yang menyakitkan. Ketika engkau menanggalkan imanmu di dunia ini, ketika engkau melepaskan keyakinanmu hanya untuk mendapatkan kefanaan, saya takut di tahta pengadilan Tuhan, Tuhan akan berkata seperti itu. Aku tidak mengenal engkau, kamu siapa?
Dan itu akan membuat saudara sedih karena ia adalah satu-satunya harapanmu di hadapan tahta pengadilan nanti. Dan engkau mendengarkan dari mulutnya, ia berkata, aku tidak mengenal engkau. Saat itulah saudaraku, semua yang saudara ambil, keputusan-keputusan dunia ini, saudara akan sesali sampai mati. Mati di dalam kebinasaan yang kekal. Mati. Saya berharap Bapak Ibu Saudara jangan pernah menukar kemuliaan itu dengan kefanaan. Tidak hanya soal pindah agama karena cinta. Ada orang pindah agama karena jabatan. Katakanlah di suatu wilayah itu agama yang dominan adalah Kristen. Orang dari agama non-Kristen pasti akan berpikir, oh bagaimana caranya ini supaya aku bisa dapat posisi. Karena di sini pemimpin kami Kristen. Ya udah, aku pindah agama aja di Kristen. Atau sebaliknya, di suatu wilayah itu mayoritasnya Muslim. Oh bagaimana caranya supaya aku bisa naik jabatan? Ya sudah, aku menjadi Muslim saja. Ini bisa terjadi kepada semua agama, saudara ya. Yang saya mau garis bawahi di sini ialah, kalau kita pikir ya, untuk mendapatkan keuntungan, untuk mendapatkan privilege dengan jalan pindah agama, itu memang cerdik. Itu memang cerdik, saudaraku ya. With no effort. Kita melakukan semua itu. Kalau saudara adalah seorang ateis, atau saudara adalah seorang yang tidak peduli dengan kehidupan rohani dan Tuhan, itu bisa saudara lakukan. Tapi berhubung karena saya adalah seorang yang cinta Tuhan, saya juga percaya kepada kebenaran firman Tuhan, maka hal yang seperti itu sama dengan menjual kemuliaan dengan kefanaan. Apa artinya saudara beroleh seluruh dunia ini tetapi saudara kehilangan nyawa? Itu kata firman Tuhan. Apa artinya saya memperoleh jabatan yang tinggi, dipromosikan terus menerus, mendapatkan posisi yang strategis, lahan basah, tetapi di hadapan Tuhan saya sudah menjual berkat kemuliaan yang sudah saya terima untuk mendapatkan itu semua. Aduh saudaraku, itu namanya nafsu rendah. Apalagi contoh nafsu rendah? Orang yang menukar kebahagiaan rumah tangganya. Bayangkan, ada rumah tangga yang sudah dibangun dari nol bertahun-tahun. Ada suami istri yang sama-sama cinta Tuhan. Ia bersama, kemudian dari hasil pernikahan mereka lahirlah beberapa anak-anak yang cantik dan ganteng. Dari mereka nol, hidupnya susah payah, kemudian diberkati dan menjadi kaya. Hidup mereka bahagia sekali. Saudara bisa bayangkan kalau seandainya sang suami mulai punya nafsu rendah, punya nafsu cabul seperti nas firman Tuhan ini. Ia kemudian jatuh ke dalam pelukan seorang gadis muda yang cantik. Apakah worth it dia mengorbankan kebahagiaan keluarganya yang sudah dibangun dengan lama? Apakah worth it dia meninggalkan anak istrinya yang cakep-cakep, yang ganteng, yang imut? Saya katakan semua itu dilakukan dengan nafsu rendah. Ia menggadaikan kebahagiaan hakiki dalam rumah tangganya hanya untuk nafsu sesaat. Itu yang banyak kali dilakukan juga oleh orang-orang yang pindah keyakinan atau pindah agama. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, khususnya orang-orang muda yang saat ini menggembar-gemborkan humanity above religion, yang selalu memandang bahwa agama itu tidak jadi masalah, yang penting kita sama-sama aja hidup bahagia, menjadi orang baik dan lain sebagainya. Tapi saya mau katakan ada satu eksklusivisme di dalam keyakinan saya, bahwa saya tidak seharusnya menggadaikan iman saya atau menjual iman saya untuk apa yang saya yakini bahagia. Ingat saudaraku, rancangan Tuhan adalah rancangan yang penuh damai sejahtera. Jangan kiranya saudara melepaskan iman itu oleh karena kekecewaan saudara kepada Tuhan Yesus yang bertahun-tahun, karena saudara melihat kenyataan di sekitar saudara mengikut Yesus kok kayak gini-gini saja. Saya mau katakan saudaraku, dan ini akan saya bahas di dalam pembahasan yang berikutnya. Tuhan itu baik. Tuhan itu jauh lebih baik dari semua bapa di dunia ini. Ia setia.
Yang jahat itu kita. Kita yang terlalu banyak keinginan ini, itu, dan sebagainya. Kita yang melakukan dosa, kita yang hidup dalam hawa nafsu. Kita yang merusak pernikahan kita, kita yang merusak rumah tangga kita. Dan kalau ada ketidakbahagiaan dalam hidup saudara, itu bukan salah Tuhan. Kebanyakan itu salah kita yang menjauh dari Dia. Tuhan rindu menuntun saudara kalau saudara belajar untuk sabar dan menanti-nantikan Dia. Ingat, kebahagiaan itu bukan sesuatu yang saudara bisa buat sendiri. Saudara harus belajar melibatkan Tuhan dan meminta Dia memimpin kehidupan saudara. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman yang sudah kami dengarkan sama-sama. Kami percaya kebenaran firman ini boleh menjadi pelita terang bagi jalan kami, sehingga kami tidak tersandung, kami tidak tersesat. Kami diajar kali ini untuk tidak menggadaikan iman kami, keyakinan kami selama ini, kesetiaan kami kepada Tuhan Yesus hanya untuk hal-hal yang sementara. Sekalipun itu kami yakini kami bisa bahagia Tuhan, tetapi belum tentu. Kami tahu kebahagiaan kami itu bersumber ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan. Ada begitu banyak rumah tangga yang akhirnya berpisah di tengah jalan oleh karena perbedaan yang mendasar ini Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menolong memberikan hikmat bagi setiap orang-orang muda, bagi setiap Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan renungan ini, sehingga mereka boleh mengambil keputusan yang tepat Tuhan. Kami percaya, kami tidak ingin kelak di hadapan tahta-Mu, tahta penghakiman anak domba Allah, Engkau tidak mengenal kami. Kami takut Tuhan. Kami rindu, kami mengenal Engkau secara pribadi, dan Engkau pun mengenal kami. Engkau membela kami, Engkau akan membawa kami masuk ke dalam kemuliaan-Mu sampai kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara sudah mendengarkan kebenaran firman yang kiranya boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu lagi di podcast Renungan Firman Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.